Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 3. Pujilah Tuhan Sang Raja. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami,
karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Yang menjadi hukum Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam hukum Taurat kelima sampai 10. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah, Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dan orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintah-Ku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 6. Suaramu ku dengar. Supaya ku
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan dunia yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 380 ayat 4. Asal Yesus jua Tuhan hidupku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini.
Marilah kita membaca epistel yang ditetapkan minggu ini, diambil dari Pengkhotbah 2 ayat 8 sampai dengan ayat 23. Kita baca secara responsor ya. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati, bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga, seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari, dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat, ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang yang berlalah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlalah untuk itu, dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 253 ayat 1 dan 2. Majulah, majulah.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini dan doa syafaat. Saudara sekalian, Majelis HKBP Serpong menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat melaksanakan ibadah di gereja kita. Majelis juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang merayakan ulang tahun minggu ini dan selamat ulang tahun pernikahan bagi pasangan berbahagia yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Pertama, nama minggu kita adalah minggu ke-7 setelah Trinitatis. Minggu ini 31 Juli 2022, kita memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Topik minggu ini adalah hikmat yang datang dari atas, atau Habisuhon na Sian Gijang. Kedua, jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 31 Juli 2022, telah diterima menjadi jemaat HKBP Serpong, A. Keluarga Junes Tua Siringo-Ringo, Inangi, Goldi, Evi, Grace, Simatupang, dan 3 orang anak. Nomor register mereka adalah 1104, pindah dari HKBP Depok Timur, Resort Depok Timur, Distrik 28 Deboskap. Alamat, Komplek Nusaloka, Sektor 14.4, Jalan Jawa, Blok J8, nomor 19 BSD, Kelurahan Rawamekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Mereka masuk dalam Wiksion. B. Keluarga Lando Aris Parulian Napitupulu, Inangi, atau Ibu, Dameria Sofiana Sitorus, dan 1 orang anak, pindah dari HKBP Bosar Galugur, Resort Muara Mulia, Distrik 24 Tanah Jawa, Simalungun. Alamat sekarang Kampung Kamurang Atas, RT 05 RW 01, nomor 175, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Mereka masuk di Wik Ebenezer. C. Amos Sinaga, yang pindah dari Gereja HKBP Villa Indah Permai, Resort Jaka Sampurna, Bekasi, Distrik 19 Bekasi. Alamat Jalan Saikem, RT 01 RW 02, Kos Walet, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Yang bersangkutan, Saudara Amos Sinaga, masuk pada Wik Kanaan.
Yang ke D, keluarga Martoyo Miharjo Sihombing, Ibu Renta Gultom. Kepala keluarga adalah anak jemaat HKBP Serpong. Alamat Jalan Pinus Raya nomor D4, nomor 2, Blok D4, nomor 22, Sektor 1.1, BSD, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, masuk WIK Sion. Mari kita doakan agar jemaat baru ini menjadi jemaat yang aktif dan berbuah di gereja dan lingkungan. Yang ketiga, jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 31 Juli 2022, keluarga Midian Pak Pahan, Ibu Marlina Sianturi, tidak lagi terdaftar sebagai anggota jemaat HKBP Serpong karena yang bersangkutan telah pindah ke gereja HKBP Sukandebi, Resort Sukandebi, Distrik 6, Dairi Tigalingga. Yang keempat, peresmian Huria Nagok atau Jemaat Penuh Pos Permingguan Lipo Karawaci. Hari ini 31 Juli 2022 dilaksanakan pesta peresmian Huria Nagok atau Jemaat HKBP Serpong Pos Permingguan Karawaci menjadi HKBP Lipo Karawaci Resort Serpong. Mari kita doakan agar gereja ini menjadi gereja yang memuliakan Tuhan. Yang kelima, kegiatan pertangyangan WIK secara daring atau online. Pertangyangan WIK berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan di tiap WIK. Majelis mengimbau seluruh jemaat agar rajin dan disiplin menghadiri pertangyangan WIK. Berikut adalah pertangyangan WIK yang akan dimulai jam 20 WIB, yaitu pertama hari Rabu tanggal 3 Agustus di WIK Ebenezer dan di WIK Philadelphia. Dan pada hari Kamis 4 Agustus 2002, pertangyangan diadakan di WIK Sion. Keenam, kebaktian tatap muka. Kebaktian tatap muka dilakukan 4 kali. Jemaat sangat disarankan membawa Alkitab atau Bible dan buku nyanyian atau buku ND. Majelis gereja mengimbau agar semua peserta ibadah mematuhi protokol kesehatan selama berada di kompleks gereja dan selama proses ibadah berlangsung. Kita akan dilihat warta yang dibagikan untuk keterangan yang lebih lengkap. Yang ketujuh, imbauan memanfaatkan semua kebaktian untuk mengurangi kesulitan lahan parkir. Gereja mengimbau semua jemaat agar dapat memanfaatkan semua waktu kebaktian yang ada di HKBP Serpong. Perlu diinformasikan bahwa pemerataan jumlah kehadiran dalam setiap kebaktian belum terjadi. Dari statistik, kehadiran kebaktian subuh pukul 6 masih di bawah 100 orang, sedangkan peserta kebaktian pagi pukul 8 akhir-akhir ini bisa mencapai 500-an orang di luar kebaktian sekolah minggu. Jemaat dapat beribadah pada kebaktian subuh 06.00 dan kebaktian sore 17.00 agar jumlah peserta kebaktian terbagi merata. Dengan demikian dapat mengurangi kesulitan dan beban parkir pada kebaktian pagi pukul 08.00 WIB. Kebaktian Padang Punguan Paropuan. Seksi Paropuan HKBP Serpong akan melaksanakan kebaktian Padang pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 bertempat di Taman Budaya Sentul City. Rombongan akan berangkat dari gereja pukul 06.00 WIB. Yang kesembilan, ibadah PA NHKBP Serpong. Pada hari Sabtu 6 Agustus 2002 pukul 19.00, Naposo HKBP Serpong akan mengadakan ibadah PA dengan tema
Taurat Tuhan sumber kebahagiaan yang diambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 9. Yang ke-10, penyegaran rohani GSM HKBP Serpong. Kegiatan penyegaran rohani Guru Sekolah Minggu atau GSM HKBP Serpong tahun 2022 dengan tema kesehatian memberi yang terbaik untuk Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58 dan subtema saya dan teman-teman guru sekolah minggu sehati memberikan yang terbaik dalam pelayanan sekolah minggu. Penyegaran rohani akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Agustus bertempat di Villa de Agape, Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Yang ke-11, baptisan kudus. Layanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Agustus 2022 pukul 10.30. Bagi keluarga yang memerlukan layanan baptis kudus dapat menghubungi Sintua di WIK masing-masing untuk mendaftarkan anak yang hendak dibaptis. Syarat-syarat baptis kudus bisa dibaca di warta yang dibagikan. Ibadah baptis kudus akan dilaksanakan mengikuti protokol khusus COVID baptisan kudus. Kanseling baptis kudus akan diadakan pada Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 18 hingga 19.30 WIB. Yang ke-12, pengkhotbah pada kebaktian sore. Pengkhotbah pada kebaktian sore ini adalah Pendeta Desquad Opusunggu. Beliau adalah pendeta yang sedang mengambil program S3 di UKDW Salatiga. Demikian warta minggu ini. Warta keuangan dapat dilihat pada laporan keuangan yang telah dibagikan di WA Group WIK masing-masing untuk kita semua. Lanjutnya mari kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami di dalam minggu ini, yang telah mengajar kami, menyertai kami di dalam segala kehidupan kami, segala pergumulan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kebaktian ini. Kami boleh mengangkat pujian dan doa, dan bahkan kami boleh mengingat dosa-dosa kami untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, betapa besar berkat-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga ingin membawa doa-doa syafaat kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa pada hari ini Gereja HKBP Lipo Karawaci dapat melaksanakan peresmian menjadi Huria Nagok setelah menjalani masa persiapan selama 10 tahun. Sungguh besar ya Tuhan penyertaan-Mu pada gereja ini, pada pos permingguan ini, dan sekarang boleh menjadi gereja yang penuh atau menjadi gereja yang mandiri. Biarlah Tuhan selanjutnya gereja ini dapat tumbuh dengan baik dan mampu menghasilkan buah-buah yang lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga menaikkan syukur untuk jemaat baru HKBP Serpong, yaitu keluarga Junes Tua Siringo-Ringo, Ibu Goldi Evi Grace Simatupang dengan 3 orang anak, yang juga keluarga Lando Aris Parulian Napitupulu, Ibu Dameria Sofiana Sitorus, dan 1 orang anak. Juga seorang naposo, yaitu Amos Sinaga, dan juga keluarga baru, yaitu saudara keluarga Martoyo Miharjo Sihombing, Ibu Renta Gultom. Terima kasih ya Tuhan, biarlah jemaat yang baru ini boleh menjadi jemaat yang aktif dan ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan,
sehingga kami sungguh-sungguh menjadi satu kawanan domba Allah untuk memuliakan Tuhan di HKBP Serpong ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pertangyangan yang akan diadakan di Week Ebenezer, Philadelphia, dan Sion. Biarlah Tuhan semakin banyak jemaat-Mu hadir dan ambil bagian dalam kebaktian rumah tangga ini. Tuhan, kami ingin membawakan ya Tuhan, karena dari statistik yang kami lihat masih sangat terbatas yang memanfaatkan pertangyangan ini. Tapi biarlah Tuhan agar semakin hari kami boleh semakin merindukan untuk bersekutu di dalam kebaktian rumah tangga. Bapa, biarlah Engkau saja yang mengundang hati kami untuk boleh hadir dalam pertangyangan ini. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk jemaat kami yang sakit, yang pada saat ini terdaftar sebanyak 52 nama ya Tuhan yang sedang sakit. Ada yang sakit menahun, ada yang sedang sakit dalam pengobatan yang masih menentukan penyebab dari penyakitnya, dan juga ada yang baru mengalami sakit. Tuhan, kami sungguh membawakan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena ketika kami sakit, kami gelisah. Ketika kami sakit, kami merasakan ketidaknyamanan. Tapi kami rindu Tuhan agar Engkau menjamah mereka yang sakit, sehingga mereka boleh juga menikmati suasana di mana mereka mendapatkan tubuh yang sehat. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah tabib yang agung yang mampu menyembuhkan. Bapa, terima kasih karena kami boleh menaikkan doa-doa kami dan permohonan kami. Juga kami berdoa Tuhan untuk rencana-rencana dari kebaktian Padang oleh Punguan Perempuan dan juga PA-NHKBP, kemudian juga Tuhan dari kebaktian penyegaran rohani guru sekolah minggu. Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai acara-acara khusus ini Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati atau bertumbuh di dalam iman dan bertumbuh di dalam pelayanannya. Bapa di surga, biarlah Engkau juga menyertai seluruh acara yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk berbagai situasi yang terjadi di belahan dunia pada saat ini Tuhan. Banyak kejadian yang justru memilukan hati, yang membuat ketidaknyamanan ya Tuhan. Perang Rusia, Ukraina, resesi negara-negara tertentu ya Tuhan, seperti Sri Lanka dan Irak ya Tuhan. Tolong ya Tuhan agar pemimpin-pemimpin negara kami, negara-negara yang sedang mengalami resesi Tuhan, banyak pemberontakan, biarlah mereka boleh hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, akibat dari perubahan iklim yang ekstrim Tuhan boleh membawa malapetaka, tapi Tuhan bersama dengan Engkau, biarlah mereka atau kami dapat menghadapi kondisi alam yang begitu berubah. Tuhan, kuatkan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk kemelut yang terjadi di dalam negeri ya Tuhan. Begitu banyak kriminal-kriminal yang terjadi. Kami juga mendengar peristiwa tembak-menembak, bahkan di dalam keluarga tentara. Ada begal Tuhan, juga situasi perpolitikan. Tuhan, biarlah kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuatkan kami sebagai orang-orang percaya, boleh menjadi terang di tengah-tengah kondisi yang bergejolak ini Tuhan, agar kami boleh menjadi terang-Mu dan menjadi bagian daripada penyelesaian masalah-masalah yang ada. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh menyampaikan doa-doa syafaat kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Desquad Opus Sungguh. Biarlah Tuhan yang memberikan amang Pendeta Desquad Opus Sungguh hikmat yang daripada Engkau, sehingga kami boleh dipenuhi oleh firman Tuhan yang menguatkan kami dan menyegarkan kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 dan 2. Tuntun aku Tuhan Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini yaitu dari Yakobus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat 18. Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mari kita ikuti bersama. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memperhatikan nas ini, dia di dalam satu perikop yang dibuatkan oleh penerbit Lembaga Alkitab Indonesia dengan judul Hikmat yang dari atas. Tetapi kita melangkah ke atasnya, ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 1 sampai dengan ayat 12,
Yakobus menyinggung tentang lidah, dosa lidah. Apa hubungan antara dosa lidah dengan hikmat yang dari atas ini? Padahal dia di dalam satu pasal, yaitu pasal 3 itu. Ternyata saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada saat surat Am ini dituliskan, terjadi pada jemaat pada saat itu, muncul orang-orang yang memang pintar di dalam jemaat. Mereka membaca Alkitab benar. Mereka mengetahui tentang Alkitab luar biasa. Bahkan mereka juga adalah orang-orang yang berpendidikan. Orang-orang yang mencapai gelar sekolah. Karena pada saat itu jemaat bersinggungan dengan filsafat-filsafat dan sekolah-sekolah Yunani. Tetapi bermunculan satu-satu. Oh, aku bisa, maka akulah yang akan mengajari si anu. Oh, aku bisa, kata yang satu lagi, maka akulah yang berhak. Oh, aku kan pintar untuk membaca Alkitab dan pengetahuan Alkitab, saya rasa saya bisa, maka sayalah yang akan mengajari yang satu. Bermunculan guru di antara mereka, berlomba-lomba menjadi guru. Oleh karena itulah di pasal 3 ayat 1 sesungguhnya Yakobus sudah menyinggung, janganlah banyak orang di antara kamu yang menjadi guru. Janganlah banyak orang di antara kamu yang menjadi guru, karena hati-hati. Memang benar kamu adalah pintar, memang benar kamu mengetahui tentang Alkitab, memang benar mungkin kamu adalah orang baik, tetapi lidah ini hati-hati, kecil pun dia itu bisa membuat kekacauan. Kecil pun dia itu bisa membuat kehancuran. Maka disinggunglah dia, lidah, dan kemudian setelah itu, okelah kalau demikian. Kalau memang harus begitu, tetapi perhatikan hal lain. Apakah engkau juga adalah mengerti tentang hikmat yang dari atas? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kata hikmat yang dari atas ini mungkin sulit untuk kita mengerti. Walaupun tadi kita membaca di dalam nas kita secara sederhana, Yakobus setelah menjelaskan dengan sederhana pemilihan kata-kata tentang moralitas dan sikap. Di sanalah yang dimaksud dia dengan hikmat yang dari atas. Tetapi jika tersendiri dia dimengerti, apalagi di ayat 13. Mari kita baca bersama ayat 13 di dalam nas kita. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Kita baca bersama. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Bagaimana mengerti hikmat yang lahir dari kelemah lembutan? Kalau di dalam bahasa Batak, ini sangat jelas dikatakan di dalam bahasa Batak, yaitu habisuhon atau halabohon ni habisuhon. Halabohon ni habisuhon itu adalah terjemahan bahasa Batak, dan saya yakin Nomensen menerjemahkan bahasa Batak adalah dia bersumber langsung dari bahasa asli bahasa Yunani Alkitab kita ini. Kalau sudah dikatakan adalah halabohon ni habisuhon, berarti ada pengetahuan, ada hikmat, tetapi juga harus dibarengi dengan kelemah lembutan itu sendiri. Itulah yang dimaksud Yakobus sebagai hikmat yang dari atas ini. Oleh karena itu dia mengarah kepada, oleh karena itu lihatlah cara hidup. Kesanalah dia pergi. Lihatlah cara hidup. Tidak cukup hanya dengan kata-kata lidah ini, tetapi
juga harus dengan cara hidupmu. Dengan demikianlah engkau menjadi pengajar bagi yang lain. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika sampai kepada hal ini, saya kemudian teringat pengalaman hidup saya sendiri. Saat itu tahun 2003, setelah tamat dari SMA, saya berkeinginan untuk masuk sekolah pendeta. Saya adalah anak keempat dari 4 bersaudara Siapudan. Artinya, jika melihat Ngeri-Ngeri Sedap film itu, anak Siapudan harusnya tinggal bersama dengan orang tua, begitu ya. Tapi kemudian saya berkata kepada ayah saya yang juga adalah seorang pendeta, Bapak, sekolah pendeta doa. Dengan terdiam bapak saya mengatakan, hanya senyum dan okelah. Kemudian saya ke ibu saya juga, Mak, saya mau sekolah pendeta. Ya sudah, bilang sama bapakmu, dia setuju apa enggak. Demikianlah diskusi itu. Kemudian setelah berjalan begitu dan semua urusan saya urus sendiri, sesungguhnya ayah saya yang pendeta tidak menginginkan saya menjadi pendeta pada saat itu. Tetapi setelah lulus, masuk ujian, semua saya urus dari Sidikalang sampai ke Pematang Siantar. Saya pulang dan saya lulus, berkata kepada ibu saya lulus. Ibu memasak sarden dengan bihun dicampur, itu adalah makanan kami paling enak pada saat itu. Dan berkumpul di meja makan hanya kami bertiga, ayah, ibu, dan saya. Ayah tidak berkata apa-apa. Sambil makan tidak ada ucapan selamat. Ini bagaimana? Tetapi setelah makan, ayah hanya berkata, "Ola sadado si paingot tutuho, molo memang ikon gabe paddita. Molo gabe paddita doho, alai paddita ma nang pangalahom. Tumagod doho dang paddita, alai paddita. Daripada paddita ho, HP dang paddita." Penekanan itu sangat tegas dari ayah saya. Artinya adalah, kamu boleh menjadi pendeta, tetapi tingkah lakumu juga haruslah seperti seorang pendeta. Atau kamu tidak usah menjadi pendeta, tetapi tingkah lakumu adalah pendeta. Daripada kamu adalah pendeta, tetapi tingkah lakumu tidak mencerminkan kependetaan itu sendiri. Ini adalah tegas, dan ini menjadi renungan yang sangat mendalam kepada saya pada saat itu. Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4 mengingatkan kepada para penatua dengan tegas di ayat 4 itu. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Penatua adalah teladan di dalam hidup mereka. Demikianlah mereka akan membawa yang digembalakannya kepada Tuhan. Dari cara hidup itulah mereka membimbing. Mungkin kita sebagian merasa, wah, ini khotbah hanya untuk pendeta dan penatua. Tidak. Ternyata Lukas 22 ayat 26 pun, di dalam Lukas 22 ayat 26 dengan tegas, siapa yang ingin terbesar di antara kamu, baiklah dia menjadi pelayan bagi sesamanya. Di dalam tingkah lakunya lah itu ditunjukkan, sehingga dia menjadi layak menjadi yang terbesar itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, maka Yakobus dalam hal ini ingin mengatakan, sesungguhnya tingkah laku, hidup, citra ataupun karakter hidup itu sendiri, itulah yang kemudian dipancarkan di dalam menjadi seorang guru, dan persoalan-persoalan di dalam jemaat akan dapat diatasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hal yang disinggung oleh Yakobus adalah tentang hikmat yang lahir dari kelemah lembutan itu sendiri. Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Dikatakanlah bahwa hikmat yang lahir dari kelemah lembutan itu adalah hikmat yang dari atas. Buahnya
adalah di dalam ayat 17 dan sampai ayat 18. Buah kesatuan dan damai sejahtera. Kelemah lembutan, halabohon ni habisuhon di dalam terjemahan bahasa Batak bukan berarti menjadi lemah. Bukan berarti menjadi tidak ada kekuatan. Buktinya, Yesus di dalam Matius 21 ayat 5 dikatakan Dia adalah Raja yang datang dengan menunggangi seekor keledai. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana mungkin Raja Dia datang menunggangi seekor hewan yang dipakai untuk mengangkat beban, bukan untuk berperang gagah seperti pahlawan-pahlawan. Bahkan dikatakan Dia adalah Raja, Matius 21 ayat 5, tetapi datang dengan penuh kelemah lembutan dan kerendahan hati. Bahkan tadi yang dibacakan oleh Amang Sintua, Matius 11 ayat 29, ketika kita bangkit berdiri semuanya untuk mengakui dosa kita, baga-baga atau janji Tuhan tentang keampunan dosa dibacakanlah. Datanglah kepadaku, sebab aku adalah lemah lembut. Mari kita buka Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29, itu tadi yang dibacakan oleh Amang Sintua sebagai janji tentang keampunan dosa kita ketika kita semua bangkit berdiri untuk menyatakan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Matius 11 ayat 29. Mulai dari ayat 28 sampai 30 boleh kita baca bersama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Lihatlah saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ternyata kelemah lembutan itu justru dapat meringankan beban bahkan dosa itu sendiri. Dan dari sanalah kita belajar untuk menyatakan, jika memang kelemah lembutan itu bukan artinya kelemahan, tetapi adalah karakter Allah di dalam Kristus yang menjadi hidup di dalam kita. Inilah yang menjadi justru kekuatan kepada kita. Kenapa harus penting kelemah lembutan ini? Kenapa Yakobus sangat menekankan tentang kelemah lembutan ini untuk mengetengahkan tentang hikmat yang dari atas ini? Ungkapan yang sama diungkapkan oleh Petrus juga. Kita ingin melihat 1 Petrus 3 ayat 4 dan seterusnya bahkan sampai ayat 15, dikatakan di situ tantangan orang percaya, terutama istri. Hai perempuan, hendaklah engkau dengan lemah lembut mengarahkan suamimu yang tidak percaya agar dia datang kepada Kristus. Kelemah lembutan adalah kekuatan istri untuk membawa suami yang tidak percaya justru datang kepada Kristus. Bahkan lebih jauh lagi, Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 3 itu, memang benar engkau adalah orang percaya, engkau yang sudah mengerti tentang kitab suci, bahkan engkau mengerti tentang hukum-hukum Allah. Tetapi tidak ada alasan bagimu untuk berbantah-bantah, berdebat, mengajari suamimu, jika hanya tidak melalui kelemah lembutan yang engkau miliki. Bahkan di dalam Alkitab kita juga dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 25, Paulus dengan cara seperti yang dipakai oleh Petrus berkata kepada jemaat, janganlah engkau orang yang berbantah-bantah
tetapi hendaklah engkau memiliki hati yang lemah lembut untuk mengingatkan. Benar bahwa engkau adalah orang yang telah mengerti tentang kitab suci. Engkau mungkin mengenal Allah, tetapi hati-hati, kelemah lembutan itu menjadi penting sebagai alatmu untuk menyatakan hikmat yang dari atas itu. Oleh karena itulah, kelemah lembutan dapat diterjemahkan di dalam bahasa aslinya adalah penuh pertimbangan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita mengerti sikap di hadapan Allah, maka sikap itu juga yang mempengaruhi kita untuk memperlakukan orang lain di sekitar kita. Penuh pertimbangan, kelemah lembutan itu, itulah yang terus mengalir. Bahkan di dalam fotum kita tadi, ibadah ini dibuka, dari hatilah mengalir seluruh kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Bagaimana hati ini berhadapan dengan Allah sekaligus juga berhadapan dengan sesama kita. Maka sikap itu sangat menentukan bagaimana sikapku di hadapan Allah. Demikianlah aku penuh pertimbangan juga terhadap orang lain. Itulah pengertian kelemah lembutan dan itulah hikmat yang dari atas itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hal yang kedua yang mau kita lihat dari nas kita ini, ternyata di ayat 14 itu, kalau kita baca di dalam nas kita, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Saudara-saudari, entah kenapa terjemahan dari bahasa Indonesia dikatakan perasaan iri hati. Perasaan iri hati. Itulah yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Padahal kalau di dalam bahasa Batak dikatakan itu adalah pangiburuon napait. Ada penambahan kata napait. Ternyata kalau kita langsung ke bahasa aslinya, Yakobus sesungguhnya memakai kata yang sangat positif. Kata yang positif yang dipakai Yakobus adalah dapat diterjemahkan dengan kata semangat tetapi kompetitif. Itulah yang dipakai oleh Yakobus. Jika engkau memiliki semangat, tetapi hati-hati semangatmu itu adalah kompetitif, bersaing, maka itu akan mengakibatkan perpecahan di dalam jemaat. Memang benar, bisa jadi kita adalah orang yang bersemangat. Bisa jadi kita adalah orang yang luar biasa untuk melayani bahkan di gereja Tuhan. Tetapi hati-hati diingatkan dari nas ini. Apakah engkau kemudian memiliki hikmat dari atas untuk pertimbangan-pertimbangan sehingga semangatmu itu bukanlah semangat kompetitif tetapi semangat yang penuh kasih. Ada sebuah cerita dikatakan demikian. Ada satu jemaat yang luar biasa, dia boleh berkarya di rumah Tuhan. Jemaat ini gabe panukunan nipaddita, dibawa kemana-mana, ditanya untuk hal ini dan hal itu, dipakai dalam pelayanan-pelayanan gereja, dan itu semangatnya luar biasa. Kemudian pindahlah pendeta ini, datanglah pendeta yang baru. Dia tidak bertanya pendeta yang baru ini, siapa di sini yang menjadi teman atau sebagainya. Jemaat yang baik ini tadi sepertinya tidak dihiraukan oleh pendeta yang baru. Pelayanan terus berjalan, tetapi jemaat yang baik ini tadi, dia merasa seluruh pelayanannya tidak lagi terpakai. Maka dia pun berhenti untuk melakukan pelayanan-pelayanan. Dia merasa tidak ada rupanya gunanya kebaikan-kebaikan selama ini. Dia kemudian sakit hati dan bahkan kalau dalam istilah Hata Batak masohot, dia berhenti dari pelayanan-pelayanan. Tetapi suatu ketika ada sebuah tulisan yang ditulis oleh dia sendiri
berdasarkan khotbah dari pendeta yang lama. Karena khotbah pada saat itu adalah dari 1 Tawarikh pasal 25. Dia menulis di dalam catatan Alkitabnya demikian. Saat Allah memberikan tugas yang mau kita kerjakan kepada orang lain, berdoalah supaya Anda jangan menjadi sedih di dalam hatimu. Ternyata 1 Tawarikh 25 dan sampai pasal 29 itu menceritakan tentang Daud dengan segala usahanya, Daud dengan segala kepintarannya akan membangun bait suci. Tetapi Allah berkata tidak, bukan kau yang harus membangun bait Allah, tetapi Salomo lah nanti yang akan membangun itu. Maka dengan demikian jemaat yang baik itu tadi menelepon pendeta yang lama itu dan berkata, dia akan giat kembali di dalam pelayanan, tetapi adalah dalam pengertian yang baru, yaitu kasih Allah senantiasa menjadi dorongan bagi dia. Sulitkah melakukan kelemah lembutan itu sendiri? Sulitkah melakukan semangat di dalam kasih itu sendiri? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahkan di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 23, Simon itu ditegur oleh Petrus karena dia merasa bisa membeli Roh Allah yang penuh kasih karunia itu. Dari semangatnya dia ingin berkata, aku ingin ikut seperti kalian, penuh dengan roh. Bolehkah ku beli roh itu agar aku juga ikut seperti kalian? Maka Simon ditegur pada saat itu. Oleh karena itulah, di dalam kasih Yesus Kristus, sesungguhnya kita ingin mengatakan, aku lebih berhati-hati lagi memakai hikmat yang ada padaku, lebih berhati-hati lagi memakai semangat yang ada padaku, agar semuanya itu mengacu kembali kepada Kristus. Belajarlah dari aku yang lemah lembut, kata Yesus. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa apa yang dikehendaki dari Yakobus adalah kita menyampaikan hikmat yang kita miliki itu justru meneladani Kristus itu sendiri. Kristus adalah teladan bagi kita untuk menyatakan hikmat itu. Bahkan Matius 16 ayat 21 sampai 23 dengan tegas Yesus menegur Petrus pada saat itu. Sangat tegas Yesus menegur Petrus. Ebolis lahomahone sianon. Karena ketika Yesus memberitahukan tentang penderitaan, Petrus dengan semangatnya, Petrus dengan logikanya, kepintarannya mengatakan tidak mungkin begitu. Maka tegas Yesus mengatakan, bukan hikmat Allah yang engkau pakai, tetapi hikmat manusia. Yang ketiga atau yang terakhir, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat 17 sampai ayat 18, kalau kita baca dengan pelan-pelan, sangat terasa di sana bagaimana juga Yakobus mengerti tentang buah roh yang juga ada di dalam Galatia. Dalam ayat 17 sampai dengan 18 itu, kalau kita baca bersama, di sana dikatakan tentang murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Memang secara gamblang tidak digambarkan di sini tentang roh itu sendiri. Tetapi apa yang diungkapkan Yakobus dari ayat 17 sampai ayat 18 itu adalah metode yang sama yang dipakai di dalam Galatia untuk menyatakan ada pembanding tentang kedagingan dan ada juga roh. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dengan memakai pengertian di dalam Galatia, maka kita ingin menyatakan bahwa ayat 17 sampai dengan 18 ingin menyatakan kepada kita bahwa hikmat yang dari atas sesungguhnya adalah dalam pengertian aku harus
menyadari roh Allah yang hidup di dalamku. Jika dengan kedagingan, bisa saja aku akan membalaskan kejahatan kepada orang lain. Jika dengan kedagingan, bisa saja aku akan memuaskan apa yang kuinginkan. Tetapi karena roh Allah, maka semuanya menjadi direm. Semuanya menjadi ada batasan-batasan yang sangat ketat di dalamnya. Itulah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita di dalam hidup ini, Allah di dalam Kristus dan bersama dengan rohnya, itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang dianjurkan kepada kita untuk kita hidupi. Nyatakanlah itu di dalam tingkah laku, nyatakanlah itu di dalam perbuatan, agar apa yang dikehendaki di dalam Yakobus ini benar-benar hidup di dalam kehidupan kita, yaitu keutuhan jemaat untuk memuji, memuliakan Allah. Keutuhan jemaat untuk memuji, memuliakan Allah. Maka dalam hal inilah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, disuarakan kepada kita bagaimana kita hidup di dalam kehidupan ini, menyadari roh Allah yang bekerja dan menyatakan kebaikan demi kebaikan. Oleh karena itu, roh itu yang senantiasa mendorong kita untuk melakukan segala perbuatan baik. Dan keselamatan dari Allah di dalam Kristus, itulah yang senantiasa menyatakan perbuatan-perbuatan baik itu kepada kita. Sehingga perbuatan baik semata-mata adalah karena kita sudah menyadari dan merasakan karya Allah, bukan lagi untuk mendapatkan anugerah Allah. Perbuatan baik semata-mata karena kita sudah menyadari dan merasakan anugerah Allah, bukan lagi untuk mendapatkan anugerah Allah. Amin. Kita berdoa. Pujian dan kemuliaan bagimu ya Allah di dalam kasih setiamu. Engkau yang terus mengajari kami agar kami pun berhikmat seturut dengan kehendak-Mu, hikmat yang dari atas. Bapa, bisa kami sulit mengerti hikmat itu sendiri oleh karena keinginan-keinginan tubuh kami, daging kami ini. Tetapi roh-Mu yang terus menuntun kami, menyatakan kepada kami dengan penuh kelemah lembutan dan berguru kepada Kristus Yesus yang menjadi teladan bagi kami. Itulah yang menggerakkan kami agar seluruh hikmat itu kami nyatakan dalam perbuatan, tingkah laku, dan menjadi karakter kami. Terima kasih ya Allah. Engkaulah yang mengajari kami senantiasa. Engkaulah yang menopang kami di dalam kasih-Mu, memampukan kami, agar kami semuanya Kau pakai menjadi alat-Mu untuk menyatakan damai sejahtera-Mu bagi sekeliling kami. Terima kasih ya Allah untuk kasih setia-Mu itu. Dalam setiap kerinduan kami, pergumulan-pergumulan kami, Engkaulah yang mendengarkan setiap doa kami. Agar di dalam kasih Allah, Engkau menjawab seturut dengan kehendak-Mu, agar rancangan-Mu itulah yang nyata dalam hidup kami ini. Bersama dengan gereja-Mu dan program yang telah direncanakan, bersama dengan bangsa kami bahkan dunia ini, kami akan menyatakan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami dan di dalam Roh Kudus yang berkuasa di dalam kehidupan kami, Engkau terus menyatakan kebaikan-kebaikan itu, pemulihan demi pemulihan, agar seluruhnya bersama bersuka cita memuji memuliakan Engkau. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
Kita akan menyatakan syukur kita dengan persembahan kita, dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan seterusnya. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka, jangan sesat, dengar sabdanya. Kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka, jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah tercinta besar, biar hatimu kirang benar, pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, marilah keluar, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengan sabda-Nya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa pun tentram, bersama Yesus.